Apa itu riba? Riba adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya kelebihan, meningkat, atau tambahan. Di dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan riba atau bunga. Mari kita pahami bunga dengan contoh kasusnya. Seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dan meminta gurun untuk membayarnya kembali bersama-sama dengan sejumlah uang tambahan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Perlombaan bunga ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan jika pokok beserta bunganya tidak dibayar dalam jangka waktu itu, tingkat bunga dinaikkan untuk jangka waktu yang diperpanjang. Jumlah yang ditingkatkan atau tambahan ini adalah riba. Kenapa riba dilarang? Islam melarang bunga atau riba karena alasan berikut. Bunga menanamkan kekikiran, keegoisan, ketidakberdayaan, ketidakpedulian, tidak manusiawi, ketamakan, dan memuja kekayaan. Bunga atau riba juga menghancurkan semangat simpati, tolong-menolong, dan kerjasama. Dengan demikian, akan mempengaruhi perasaan persaudaraan dan persatuan di antara masyarakat. Bunga menyebabkan banyak kejahatan ekonomi, misalnya mengarah pada penimbunan uang yang berdampak buruk pada peredarannya di antara sebagian besar masyarakat. Bunga juga menyebabkan pembentukan monopoli, kartel, dan konsentrasi kekayaan di beberapa tangan, dan dengan demikian timbul rasa bersalah antara si kaya dan si miskin. Larangan riba atau bunga dilarang di banyak ayat dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti dalam surat ke-30 atau surat Ar-Rum ayat 39. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Dan juga dalam surat keempat ayat 161 Allah berfirman, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Klasifikasi riba itu dibagi menjadi dua jenis. Kita akan membahas masing-masing secara rinci. Yang pertama, riba an-nasi'ah, disebut juga dengan riba al-jahiliyah, mengacu pada penambahan premi yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran. Secara teknis, sama dengan bunga, tetapi ini adalah nyata dan bentuk utama riba. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap pinjaman yang menarik kelebihan maka itu termasuk riba. Yang kedua ada riba al-fadl, disebut juga dengan riba al-bay, didefinisikan sebagai kelebihan kompensasi tanpa pertimbangan apapun yang dihasilkan dari penjualan barang. Jenis riba dapat dipahami dari hadis berikut. Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu jenis gandum, dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Maka jumlah takaran atau timbangan harus sama, dan dibayar kontan atau tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu. Namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Tetapi jika seseorang bertransaksi dengan adanya kelebihan, maka itu adalah riba. Hukum tentang riba al-fadl, perbedaan nilai atau kualitas apapun harus diabaikan, dan barang dagangan itu harus ditukar dalam berat dan volume yang sama, bukannya pertukaran langsung barang dagangan dari jenis yang sama. Seseorang harus menjual barang dagangannya dengan uang tunai pada nilai pasar dan dengan barang dagangan orang lain sebagai ganti tunai pada nilai pasar. Perbedaan antara perdagangan dan bunga. Perdagangan menghasilkan keuntungan dari hasil inisiatif, perusahaan, efisiensi, kerja keras,
keuntungan berfluktuasi, dan resiko kerugian. Di sisi lain, bunga tidak diperoleh dari tanpa kerja keras, tidak menciptakan nilai, tidak ada penghargaan terhadap tenaga kerja, pendapatan diterima di muka, dan jumlah tetap. Bunga tidak diperoleh melalui kerja keras atau tidak menciptakan suatu nilai. Ini bukan suatu upah kerja, tetapi sebenarnya merupakan pendapatan yang diterima di muka. Pemberi pinjaman mendapatkan jumlah tetapnya masing-masing, terlepas dari apakah debitur memiliki keuntungan atau menanggung kerugian. Aturan syariah tentang pinjaman. Aturan syariah tentang pinjaman dapat dalam bentuk apapun, apakah tunai atau komoditas, mungkin besar atau kecil. Tujuannya bisa untuk keperluan pribadi debitur atau untuk keperluan bisnis. Usaha yang dilakukan ketika melakukan pinjaman harus tanpa bunga dan perjanjian secara lisan justru akan menyebabkan perselisihan. Al-Quran telah mewajibkan kreditur dan debitur untuk membuat kontrak utang secara tertulis di hadapan dua orang saksi dan menyelesaikan syarat dan ketentuan mengenai pembayarannya. Hadis aturan syariah tentang pinjaman. Menurut sebuah hadis, barang siapa mengambil pinjaman dengan maksud untuk tidak mengembalikannya, maka dia adalah pencuri. Peminjam yang sudah memenuhi syarat atau layak bisa melakukan pembayaran untuk melepaskan beban utangnya. Perspektif Islam tentang kredit dan pinjaman. Suatu negara hampir tidak membutuhkan pinjaman, tetapi jika negara gagal mengumpulkan dana dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka negara dapat menggunakan pinjaman. Namun, peminjaman harus dibatasi hanya untuk kebutuhan, dan pinjaman apabila dinaikkan harus diperhatikan untuk negara-negara saudara muslim harus terbebas dari bunga dan tanpa bunga agar terhindar dari yang namanya riba.